Merespon reaksi pasca diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah diskusi kemarin, kami mendapatkan beberapa reaksi yang cukup baik, tidak hanya dari teman-teman Aswaja saja, tetapi juga dari kalangan ikhwan, teman-teman salafi yang menghubungi kami secara langsung. Dan kami bersyukur bahwa pesan kami dapat diterima dengan baik dan tidak disalahpahami. Terkait respon-respon yang merendahkan ataupun menuduh bahwa saya hanya mengandalkan Wikipedia, menuduh tidak adanya kitab tarikh Mesir ataupun glorifikasi yang menuduh tidak punya dalil sampai menyoreng wajah, saya paham sekali itu reaksi yang wajar. Tidak perlu overreacting dan justru bersikap sama dengan banyak menuduh ataupun menghina. Yang terpenting adalah pertemuan tersebut mendorong munculnya golongan pertengahan dari setiap golongan-golongan yang insya Allah di kemudian hari bisa menjadi jembatan untuk menuju titik tengah persatuan. Sebetulnya sangat menarik sekali ketika kita membahas tentang tabaruk di makam solihin, ketika tema ini dipilih oleh pihak pengundang, yaitu Mas Heri Prasendiri. Sehingga sangat wajar jika kami berekspektasi akan ada dalil-dalil yang dengan tegas mengharamkan ataupun dibawakan pernyataan sahabat ataupun salaf yang tidak memperbolehkan tabaruk. Namun ternyata hal itu tidak terjadi. Cukup aneh memang, yang ada adalah permintaan sebuah ayat maupun hadis secara jelas untuk dalil memperbolehkan. Dan kami pun balik bertanya, apakah ada ayat ataupun hadis yang secara jelas tidak memperbolehkan. Ketika pada bab ini kita hanya memiliki dalil-dalil umum, maka baik kubu yang menolak, teman-teman salafi, ataupun kubu yang menerima tidak bisa berhenti pada ayat ataupun hadis saja. Namun melihat bagaimana perkataan dan perilaku para salaf mengenai hal ini. Ini logika yang sangat mendasar dan wajar sekali. Oke, kemarin kami awali dengan pembahasan tabaruk yang berarti mengambil kebaikan dan memohon ketetapannya. Persis sebagaimana termaktub dalam kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh pada halaman 120. Kemudian kami juga melanjutkan dengan pertanyaan apakah makam para nabi dan para solihin itu mengandung keberkahan. Dan kami menjawabnya langsung dari kitab Al-Imam Ibnu Taimiyah yang justru secara tegas menyatakan bahwa semua bentuk khawarikil adat atau hal-hal di luar kebiasaan yang terjadi pada makam Nabi ataupun makam orang-orang soleh seperti turunnya cahaya, adanya malaikat yang menjaga dari binatang ataupun dari setan, kemudian timbulnya ketenangan, anjuran untuk dimakamkan di sebelahnya, hingga orang-orang yang merendahkan makam tersebut akan terkena azab. Kata Imam Ibn Taimiyah, itu semua adalah sesuatu yang hak. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Iqtida'u Siratil Mustaqim di juz 2 halaman 255. Kami sengaja mengutip penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah terlepas dari pendapat beliau tentang tabaruk di makam solehin yang tidak memperbolehkan, tetapi beliau mengakui bahwa ada keistimewaan di makam-makam solehin itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui adanya keberkahan di makam para nabi dan orang soleh, maka kemudian kita membangun piramida data, yakni apa penjelasan dan perilaku para sahabat, para ulama salaf, dan para ulama khalaf tentang tabarruk di makam solehin itu sendiri. Untuk memudahkan dalam mengeceknya, izinkan kami menyantumkan data dan referensinya satu persatu. Chapter pertama, tabarruk kubur era para sahabat. Yang pertama, teman-teman bisa melihat dalam riwayat Sayyidina Malik Ad-Dari
tentang sahabat yang kemudian dikenal dengan Sayyidina Bilal bin Harith yang bertawasul di makam Nabi Muhammad SAW. Mengapa riwayat ini kami sebutkan di awal? Karena memang para ulama hadis meriwayatkannya turun-temurun. Mulai dari yang pertama, kitab Al-Musannaf, karya Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi, di mana beliau menyantumkan di juz 6 halaman 356. Nomor hadisnya 32.002. Kemudian yang kedua, riwayat ini juga termaktub dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, karya Al-Imam Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad ibnu Abdul Bar, di juz 3 halaman 1149. Begitu juga yang ketiga, teman-teman bisa melihatnya dalam Dalailun Nubuwah wa Ma'rifatu Ahwali Sahibi Syariah, karya Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, ada di juz 7 halaman 47. Yang keempat, riwayat ini juga termaktub dalam kitab Tarikh Ad-Dimishqi, karya Al-Imam Al-Hafidh Abil Qasim Ali bin Al-Hasan Ibn Asyakir, ketika menerangkan Sayyidina Malik bin Iyad Ad-Dari, mantan budak Sayyidina Umar bin Khattab, di juz 56 halaman 489, nomor hadisnya di 7180. Begitu juga termaktub dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Al-Imam Ibnu Katsir, yang mana di juz 7 halaman 205 beliau menyantumkan dan mengomentari hadza isnadun sahih. Begitu juga dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari, karya Al-Hafidh Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali Ibn Hajar, atau yang kita kenal dengan Ibn Hajar Al-Asqalani, juz 2 halaman 575. Beliau juga mengatakan riwayat ini bi isnadin sahih. Kemudian riwayat kedua tentang Ibunda Aisyah memerintahkan para sahabat untuk sedikit melubangi atap di makam Nabi SAW saat terjadi paceklik, sebagaimana termaktub dalam kitab Musnad Imam Ad-Darimi, nomor hadis 93 di juz 1 halaman 227. Mu'alik kitab tersebut menyatakan rijaluhu thiqat. Kemudian riwayat ketiga, riwayat tentang Sayyidah Fatimah bertabaruk di makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dicatat dalam kitab Al-Mughni, karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, jilid 3 halaman 490. Kemudian riwayat keempat, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, beliau meletakkan wajah beliau di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hambal dalam kitab Musnadnya, dan juga Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Imam Hakim mengatakan hadis ini sahihul isnad, dan juga diamini oleh Al-Imam Al-Zahabi yang mengatakan hadis ini sahih dalam kitab At-Talkhis lil Hafiz Az-Zahabi. Kemudian yang kelima, riwayat tentang Sayyidina Abdullah bin Umar yang memerintahkan seseorang untuk berteduh di Siror, yang mana itu adalah tempat ditolongnya 70 nabi, sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Muwatta, karya Al-Imam Malik bin Anas, nomor hadis 249. Menariknya, ketika mensyarahi hadis ini, Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, beliau mengatakan wa fi hadzal hadis dalilun alat tabarruk bimawadhi'il anbiya was salihin wa maqamatihim wa masakinihim. Wa ila hadza qasada Abdullah bin Umar bi hadisihi hadza. Nah, Al-Imam Abdul Bar mengatakan hadis ini merupakan dalil diperbolehkannya mengambil berkah dengan tempat-tempat para nabi dan orang-orang soleh, serta maqamat, tempat berdiri mereka, dan juga tempat tinggal mereka. Oke teman-teman, tidak hanya para sahabat saja, pada generasi setelahnya kita juga banyak menemukan riwayat para salaf bertabaruk. Di antaranya riwayat berikut ini. Yang pertama, Al-Hafidh Al-Faqih Al-Muhaddis Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim bin Bashir Al-Harbi
Beliau merupakan teman dari Al-Imam Ahmad bin Hambal, yang mana beliau menyatakan bahwasanya qabru ma'rufin at-tiryaqul mujarrab, bahwasanya kuburan Sayyidina Ma'ruf al-Karhi adalah obat yang mujarab, sebagaimana termaktub dalam kitab Tarikhul Baghdadi juz 1 halaman 134 dan juga termaktub dalam kitab Tarikhul Islam juz 13 halaman 404 dan juga dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Al-Imam Mudzahabi, murid langsung dari Al-Imam Ibn Taimiyah. Riwayat kedua dari para salaf yaitu Al-Imam Abu Bakar Ibnu Huzaimah. Beliau bersama para muridnya dan sahabat beliau bertadarruk, merendahkan diri, bertawadhu di makam Sayyidina Ali bin Musa Ar-Ridha, sebagaimana terdokumentasikan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karya Al-Imam Ibni Hajar Al-Asqalani juz 7 halaman 388. Kemudian riwayat ketiga, testimoni dari Imam Muhammad bin Hibban yang pakar hadis itu. Dalam kitab beliau As-Siqat, beliau menceritakan bahwa saat tinggal di Tus, setiap kali beliau menemukan kesulitan, beliau berziarah ke makam Sayyidina Ali bin Musa Ar-Ridha, berdoa dan bertawasul di sana, dan Allah pun memberikan ijabah. Mohon dicatat, ini pengakuan beliau pribadi, bukan meriwayatkan atau menukil pendapat ulama lain. Teman-teman bisa melihat dalam kitab As-Siqat karya Al-Imam Ibn Hibban sendiri di juz 8 halaman 457. Riwayat keempat tentang Al-Imam Abu Ali Husain bin Ali An-Naisaburi. Beliau bercerita tentang kesulitan yang beliau alami. Kemudian beliau tidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk berziarah dan bertawasul di makam Imam Yahya bin Yahya. Hingga beliau pun melakukannya dan terkabullah hajat-hajat beliau. Teman-teman bisa melihat dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juz 11 halaman 299. Riwayat kelima, Al-Imam Hasan bin Ibrahim Aba Ali Al-Khalal juga datang bertawasul di makam Sayyidina Musa bin Ja'far, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Tarikhul Baghdadi juz 1 halaman 442. Begitu juga Al-Imam Ibnul Jauzi yang sangat terkenal kealimannya itu, beliau juga menyampaikan riwayat di dalam kitab beliau yaitu Manaqibul Imam Ahmad ibn Hambal. Beliau membawakan beberapa riwayat diantaranya tentang Ummul Qati'i yang mendapatkan berkah karena dimakamkan di dekat makam Imam Ahmad bin Hambal. Bisa dilihat dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hambal halaman 643. Juga riwayat tentang Syekh Abu Thahir Al-Jamal yang mendapatkan kabar bahwa orang-orang di sebelah Imam Ahmad bin Hambal mendapatkan rahmat dan keselamatan karena berkah Imam Ahmad bin Hambal. Teman-teman bisa melihatnya di kitab yang sama halaman 643. Begitupun dengan data-data dari para ulama bahwa para salaf bertabaruk dengan makam sahabat. Contoh Al-Imam Nawawi yang kita hormati dengan karya-karya hadisnya, karya fikihnya. Beliau dengan tegas menyebutkan dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat misalnya. Beliau menyebutkan bahwa yang pertama makam Sayyidina Hamzah itu masyhur dan diziarahi wa yutabarrak dan diambil berkah. Teman-teman bisa melihat di juz 1 halaman 169. Begitupun Al-Imam Nawawi melanjutkan bahwasanya makam Sayyidina Husain bin Ali itu masyhur dan diziarahi wa yutabarrak dan diambil berkah. Begitu juga tentang makam Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, bisa dilihat di halaman 252. Begitupun dengan makam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, qabruhu yuzaru wa yutabarrak. Kubur beliau diziarahi dan diambil berkah. Teman-teman bisa melihatnya di juz 2 halaman 19. Karena banyaknya riwayat-riwayat seperti ini, maka tak heran dan tidak berlebihan murid Al-Imam Ibn Taimiyah yang bernama Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi. Beliau sampai membuat konklusi berstatement dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala yang sangat
terkenal dan fenomenal itu, beliau mengatakan, qultu wa du'a'u mustajabun inda kuburil anbiya wal auliya. Berdoa di sisi kubur para nabi dan para wali itu mustajab. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Syiar A'lamin Nubala juz 17 halaman 77. Sayangnya, cara kita menghargai penjelasan para ahli ini berbeda. Ketika seorang ulama yang sudah terbukti pakar fikih, pakar hadis, dan pakar dalam sejarah Islam, sekelas Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Nawawi, beliau-beliau ada yang mensahihkan riwayat ini, ada juga yang menampilkan riwayat-riwayat seperti ini. Seyogianya teman-teman, kita perlu menjadikan pertimbangan kuat dalam penerimaan riwayat-riwayat tersebut. Bagian 2, meremehkan serta menolak pendapat salaf dan para ulama. Teman-teman, tidak semudah itu menafikan penjelasan ulama salaf. Kita ini mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa kalau bukan pemahaman para salaf? Tentu kita ingin mengikuti pemahaman ulama-ulama yang kredibel, bukan mengikuti pemahaman kita pribadi. Bahkan Syekh bin Baz pernah beristidlal atau mengambil dalil tentang kebolehannya sesuatu yang tidak ada dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis, dan bersandar hanya pada perilaku salaf. Nah loh, untung saat itu beliau nggak ditanya mana dalil Qurannya, mana dalil hadisnya. Teman-teman bisa melihat dalam capture page berikut ini bahwasanya beliau ditanya. Banyak imam yang sangat berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di dalam sholat tarawih dan juga dalam sholat tahajud. Bagaimana pandangan tentang hal ini? Ketika mendapatkan pertanyaan semacam ini, kemudian beliau menjawab. Perhatikan jawaban beliau. Hal ini dilakukan agar seluruh jamaah dapat mendengarkan Al-Quran secara lengkap. Jika memungkinkan, memperdengarkan seluruh Al-Quran dengan cara setiap malamnya membaca 1 juz atau kurang dari 1 juz. Lalu pada 10 malam terakhir ditambahi bacaannya hingga khatam dan kemudian menyempurnakan Al-Quran. Maka itu lebih utama selama tidak memberatkan. Demikian pula dengan doa khatam Quran. Imam berdoa dan jamaah mengaminkan. Para salaf dahulu melakukan hal tersebut. Jika hal ini memang dilakukan, maka tidak mengapa. Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala juga telah membuat satu pembahasan khusus dalam kitab beliau yang berjudul Jala'ul Afham Fis Salati Wassalam ala Khairil Anam, di mana beliau menyebutkan keadaan para salaf dalam perhatian mereka terhadap menghatamkan Al-Quran. Perhatikan jawaban Syekh bin Baz tadi, bahwa para salaf dahulu melakukan hal tersebut. Jika hal itu dilakukan, maka tidak mengapa. Begitu juga Syekh Ibnu Utsaimin yang berdalil dengan perilaku Sayyidina Anas bin Malik dan tidak ditanya mana dalil Al-Quran dan hadisnya. Bahwasanya beliau ditanya tentang doa khutmul Quran fi qiyamil laili fi Ramadan. Maka beliau menjawab pada soal nomor 280. Saya tidak mengetahui adanya sunnah dari Nabi SAW maupun dari para sahabat beliau tentang doa khatam Al-Quran di dalam Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Riwayat yang paling jauh yang ada dalam hal ini adalah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, apabila selesai menghatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya lalu berdoa. Namun hal ini dilakukan di luar sholat. Teman-teman bisa melihatnya dalam Fatwa Arkanil Islam karya Al-Imam Ibnu Utsaimin halaman 353 sampai dengan 354. Terlebih lagi, amalan tabarruk di makam sholihin ini juga dikuatkan dengan pengamalan para a'immah dari generasi ke generasi. Baik dari kalangan fuqaha, ulama-ulama fikih,
ataupun muhaddisin, ulama-ulama pakar hadis. Dengarkan baik-baik. Ini hanya jika Anda masih mau menghargai pemahaman salaf. Al-Imam Ibnu Hibban, ulama besar generasi salaf, seorang pakar hadis yang lahir pada tahun 270, membuat bab dalam kitab sahihnya, Zikru ibahatit tabarruk biwudu'is salihin min ahlil ilm. Bab penyebutan tentang bolehnya bertabaruk dengan air wudhu orang-orang soleh dari kalangan ulama apabila mereka mengikuti sunnah al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan dari kalangan ahli bid'ah. Lalu beliau membawakan dalil pendapat beliau pada hadis nomor 5913. Beliau membawakan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Aun bin Abi Juhaifah. Dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Rasulullah Muhammad SAW berada di dalam sebuah kemah yang berwarna merah. Aku juga melihat Sayyidina Bilal mengeluarkan sisa air wudhu beliau. Lalu aku menyaksikan orang-orang segera berebut air wudhu tersebut dan mengusapkannya ke tubuh mereka. Kemudian Sayyidina Bilal mengeluarkan sebuah tombak kecil sebagai pembatas sholat dan menancapkannya. Setelah itu Rasulullah SAW keluar dengan mengenakan pakaian merah yang bergaris. Lalu beliau sholat menghadap ke arah kiblat dengan dibatasi tombak tersebut. Sementara orang-orang dan hewan-hewan lewat di hadapan beliau. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dalam kitab Al-Musnad As-Sahih ala Taqasim wal Anwa, jilid 6 halaman 615. Perhatikan baik-baik. Penyebutan air wudhu pada judul bab ini bukan bersifat pembatasan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hibban membawakan hadis tabaruknya para sahabat dengan Nabi sebagai dalil akan bolehnya bertabaruk dengan orang soleh. Ingat, penjudulan ini bukan perkataan Ajil Ubaidillah. Ini penjelasan dari seorang ulama salaf. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Imam Ibnu Hibban tidak membatasi perkara tabarruk hanya diperbolehkan kepada Nabi saja. Akan tetapi juga berlaku untuk semua orang soleh dan juga berlaku untuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan orang-orang soleh tersebut. Sebagaimana para sahabat bertabaruk dengan banyak hal yang berkaitan dengan Nabi. Kalau ada seseorang meminta dalil Al-Quran, dalil hadis yang jelas tentang tabarruk dengan ludah Nabi misalnya, ya nggak akan ketemu karena Nabi sendiri tidak pernah merintahkan para sahabat ambillah keberkahan dari ludahku. Tidak ada, tetapi yang ada adalah wujudnya dalil-dalil umum tentang adanya keberkahan dalam diri Nabi dan juga mengikuti perilaku para sahabat dan para salaf dalam berebutan dengan air ludah Nabi tersebut. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh banyak ulama lainnya dari kalangan fuqaha dan juga muhaddisin seperti Al-Imam Ibnu Daqiqil Id dalam kitabnya Ihkamul Ahkam fi Syarhi Umdatil Ahkam. Ketika mensyarahi sebuah hadis yang menceritakan tabaruknya para sahabat dengan sisa air wudhu Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan makna kedua dari hadis ini adalah adanya pengambilan keberkahan dari apa yang digunakan oleh orang-orang soleh. Hal ini karena terdapat riwayat tentang wudhu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan pengertian ini bisa diterapkan pada semua hal yang dipakai ataupun bersentuhan dengan orang-orang soleh. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, juz 1 halaman 176. Nah, Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya di juz 4 halaman 219 ketika menjelaskan hadis Abu Hudzaifah di atas, beliau juga mengatakan fafihi at-tabarruku bi asaris sholihin wasti'mali fadli tahurihim wa ta'amihim wa syarabihim wa libasihim. Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran bolehnya mengambil keberkahan
dari bekas-bekas orang soleh, serta penggunaan sisa air bersuci mereka, dan juga makanan mereka, serta minuman dan pakaian-pakaian mereka. Artinya, sekali lagi, para ulama tidak membatasi hadis tersebut hanya berlaku bagi Nabi saja, tetapi juga para solehin. Ini perkataan Al-Imamun Nawawi yang kitabnya kita baca bersama dan kita ambil pelajarannya, serta nama beliau An-Nawawi juga dijadikan nama masjid, nama pondok, bahkan dari kalangan teman-teman salafi. Apa iya kita hendak menafikan begitu saja penjelasan beliau, kemudian kita mengatakan beliau tidak tahu Al-Quran dan hadis? Chapter 3, riwayat tabaruk sahabat lemah. Baik, di bagian ini izinkan kami menjawab video seorang ustadz yang merespon penjelasan kami pada sesi diskusi kemarin dengan menggunakan metode jarah wa ta'dil. Beliau mengkritisi hanya 4 riwayat dari 20 riwayat kurang lebih yang kami bawakan. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dan kami sangat senang dengan pembawaan sang ustadz yang penuh dengan adab dan ilmu. Apalagi nama kita sama-sama ada imbuhan Ubaidillah. Beliau memaparkan penjelasannya dengan menghindari sentimen yang tidak diperlukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dan rahmati beliau, dan semoga suatu saat nanti kita bisa bersilaturahim dan memberikan contoh pada masyarakat bahwa adu argumentasi itu bisa dilakukan dengan tetap saling mencintai dan saling menghormati sesama muslim. Sebelum saya menjawabnya satu persatu, terlebih dahulu penting bagi kita untuk memahami bahwa ranah pendalilan para ulama mengenai penentuan sahih dan lemahnya sebuah hadis adalah ranah ijtihadiyah yang berdasar pada ghalabatuz dzan atau praduga keyakinan yang kuat. Maka ketika para ulama berkata bahwa seseorang salah dalam masalah tertentu, itu bukan berarti dipastikan kesalahannya. Hal ini bersifat kemungkinan yang terkuat. Begitu penjelasan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 756. Artinya, boleh sekali kita meyakini penentuan seorang muhadis tentang satu hadis bahwa ini hukumnya sahih misalnya, tetapi kita juga harus memberikan ruang untuk ulama lain yang memiliki ilmu untuk adanya kemungkinan berbeda. Karena ilmu ini sekali lagi bersifat ghalabatuz dzan atau kemungkinan atau praduga kuat. Baik, sang ustadz mengkritisi paling tidak 4 riwayat berikut ini. Yang pertama, riwayat dari Sayyidina Malik Ad-Dari. Pertama, perlu diketahui riwayat ini bukan mengada-ada, karena di awal tadi kita sudah mencantumkan riwayat ini turun-temurun. Sisi sanad dari semua yang telah kami sebutkan, setidaknya ada 2 ulama muhaddis, ahli hadis besar, yang tegas menyatakan bahwa status hadis ini adalah isnadun sahih, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ustadz, kalau boleh usul, sebaiknya kita tidak bermudah-mudahan di hadapan masyarakat awam menyebut-nyebut dapurnya para muhadisin. Saya kok khawatir ya, orang-orang awam akan dengan enaknya menyebut orang ini majhul atau riwayat ini lemah, padahal tanpa dasar ilmu, sehingga berpotensi merendahkan sosok-sosok yang disebutkan tadi. Padahal orang awam ini mengetahui pembagian majhul saja tidak. Tentu fitnahnya akan sangat berbahaya. Dan mohon maaf Ustadz, jika membaca telaah Anda, sepertinya Anda menggunakan kitab At-Tawassul karya Asy-Syaikh Al-Albani. Malik Ad-Dar ini majhul. Tidak diketahui apakah dia terpercaya, adil, apakah dia dhabit, dhabitnya bagaimana, kekuatan hafalannya, tidak ada. Bahkan kalau kita telusuri di kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, di kitab-kitab Tabaqat, itu tidak ada. Kecuali beliau punya
periwayat darinya hanya Abu Saleh As-Samman yang tadi. Saran saya sekali lagi, jika Anda menukil dari pendapat ulama, sebaiknya Anda cantumkan juga referensinya agar kami semua bisa mengecek ke sumber asalnya dan bersama-sama menguji kredibilitas sumber. Kemudian, apakah benar Sayyidina Malik Ad-Dari itu majhulul hal? Dan Malik Ad-Dar ini majhul, tidak dikenal. Mari kita buktikan. Yang pertama, Al-Imam Abu Ya'la dalam kitab beliau Al-Irsyad halaman 312 mengatakan Sayyidina Malik Ad-Dar adalah maula Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang tabi'in senior, sosok yang muttafaq alaih atau terpercaya. Para tabi'in memujinya dan beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Kemudian yang kedua, dari Al-Imam Muhammad bin Sa'ad bin Man'i Al-Hashimi Al-Basri dalam kitab At-Tabaqatul Kubra juz 5 halaman 8. Beliau juga memuji Sayyidina Malik Ad-Dari, mengatakan Malik Ad-Dari adalah maula Umar bin Khattab, berasal dari suku Jabalan, ada yang membaca Jubalan, dari Himyar. Beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Syekh Abu Saleh Samman meriwayatkan dari beliau, dan beliau adalah sosok yang tersohor. Jadi sanad yang antum sebut mursal itu justru disohehkan oleh ulama-ulama tadi. Malik Ad-Dar yang antum sebut majhul itu justru dikuatkan oleh ulama-ulama yang telah kami sebutkan tadi. Apakah benar Sayyidina Abu Saleh tidak mendengar langsung dari Sayyidina Malik Ad-Dari? Kami agak familiar dengan tuduhan dari Syekh Al-Albani ini. Izinkan kami menyampaikan jawaban berikut. Yang pertama, ulama salaf Al-Imam Ibnu Hibban mengatakan dalam kitab As-Thiqat juz 3 halaman 384, beliau mengatakan bahwa Sayyidina Malik bin Iyad Ad-Dari meriwayatkan dari Sayyidina Umar. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Saleh As-Samman. Beliau adalah maula Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berasal dari daerah Jubalan. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Asyakir juga membahas dalam kitab Tarikh Madinah Dimishq pada juz 56 halaman 489. Beliau mengatakan Sayyidina Malik bin Iyad yang dikenal dengan sebutan Malik Ad-Dari Al-Madani adalah maula Umar bin Khattab, disebut Al-Jubalani. Beliau mendengar dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, dan juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Saleh As-Samman, Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu, serta kedua putranya yaitu Aun bin Malik dan Abdullah bin Malik. Yang ketiga, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah juz 6 halaman 216 juga mengatakan Sayyidina Malik bin Iyad maula Umar ibn Khattab yang dikenal dengan sebutan Malik Ad-Dari. Beliau memiliki idrak, memiliki pemahaman yang kuat. Beliau mendengar dari Sayyidina Abu Bakar dan mendengar dari Syaikhain, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan juga mendengar dari Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Saleh As-Samman dan juga putranya yaitu Aun dan Abdullah bin Malik. Kemudian yang keempat, Al-Imam Mudzahabi dalam kitab Tarikhul Islam juz 5 di halaman 224, beliau menyatakan bahwa Sayyidina Malik bin Iyad Al-Madani yang dikenal dengan Sayyidina Malik Ad-Dari, beliau mendengar dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah dua putra beliau, yaitu Aun dan Abdullah bin Malik, Abu Saleh As-Samman dan Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu. Beliau merupakan bendahara bagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum wa ardhahum ajmain. Nah, mengenai sosok sahabat yang disebut majhul, menurut beberapa ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar ketika menukil penjelasan dari Syekh bin Umar, beliau mengatakan bahwa sahabat yang majhul itu adalah Sayyidina Bilal bin Haris. Teman-teman bisa melihatnya
dalam kitab Fathul Bari karya Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani di juz 2 halaman 575. Nah, rujukan Anda, Syekh Al-Albani sendiri merubah pandangannya. Apa Anda belum sempat mengecek bagian ini? Yang kedua, riwayat Sayyidah Aisyah. Baik, kita akan bahas dari sisi sanad. Dalam nuskhah yang kami miliki, mu'aliknya bernama Syekh Husain bin Salim Ad-Darani. Beliau menyatakan rijaluhu thiqat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai riwayatnya, seorang ulama hadis bernama Dr. Mahmud Said Muhammad Mamduh. Dalam kitab beliau, Raf'ul Manarah, halaman 228 sampai 235. Juga membantah penggugat kesohihan riwayat Sayyidah Aisyah ini. Ustadz Ahmad Ubaidillah menyatakan bahwa yang bermasalah dari rawi hadis ini adalah satu, Syekh Abu Nu'man Muhammad bin Fadl As-Sudusi atau yang dilakobi dengan Arim. Beliau adalah sosok yang thiqah, terpercaya dan tersohor meskipun sempat mengalami kerancuan hafalan di akhir umurnya. Tetapi hadisnya tetap diterima dalam konteks ini minimal karena dua hal. Kata pemilik kitab. Yang pertama, Syekh Ibn Salah berkata dalam kitab Muqaddimah halaman 426 bahwa Syekh Abu Nu'man mengalami kerancuan hafalan di akhir umurnya. Maka apa yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan beberapa ulama hadis lainnya seyogyanya memang diambil sebelum terjadi keguncangan hafalan tersebut. Dan Al-Imam Al-Iraqi menambahkan di dalam kitab At-Taqyid wal-Idah. Beliau mengatakan seyogyanya orang yang menceritakan dari beliau adalah termasuk dari gurunya Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Dr. Muhammad Mamduh mengatakan Imam Abdullah bin Abdirrahman Ad-Darimi adalah termasuk guru-guru dari Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Maka dengan demikian Al-Imam Ad-Darimi termasuk orang yang meriwayatkan dari Syekh Abu Nu'man sebelum terjadi kerancuan hafalannya. Yang kedua, Imam Az-Zahabi juga berkata dalam kitab Mizan ketika membahas profil dari Syekh Arim ini di juz 4 halaman 8. Beliau mengutip penjelasan Al-Imam Daruqutni yang berkata bahwasanya Al-Imam Abu Nu'man berubah hafalannya di akhir umur. Setelah itu tidak ada hadis mungkar yang nampak dan beliau adalah orang yang terpercaya. Al-Imam Zahabi kemudian melanjutkan bahwa ini adalah ucapan ahli hadis abad ini yang tidak ada padanannya setelah Al-Imamun Nasa'i. Al-Imam Darimi yang meriwayatkan kisah tabaruknya Sayyidah Aisyah adalah guru dari guru-gurunya Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Maka beliau meriwayatkan dari Syekh Abu Nu'man justru sebelum terjadi kerancuan hafalannya. Yang kedua, riwayat yang dipermasalahkan adalah tentang sosok Syekh Sa'id bin Zaid yang dinilai lemah. Beliau dianggap thiqah oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam Ibnu Sa'din dan Imam Al-Ijli serta Imam Sulaiman bin Harb dan lain sebagainya. Dan Imam Muslim menjadikan hujjah beliau di dalam Sahih Muslimnya. Al-Imam Ibnu Adi berkata dalam kitab Al-Kamil bahwasanya Al-Imam Sa'id bin Zaid memiliki hadis hasan selain dari apa yang aku sebutkan. Dan beliau tidak memiliki matan yang diingkari dan tidak ada yang mampu mendatangkan hal-hal seperti beliau. Beliau adalah golongan yang dinisbatkan kepada orang-orang yang jujur. Dan cukuplah bagi kita penjelasan yang terperinci dari Al-Imam Zahabi untuk menerima hadis beliau, yaitu Syekh Sa'id bin Zaid. Karena Al-Imam Zahabi juga membawakan riwayat dari Syekh Sa'id bin Zaid pada bagian man takallama fihi fahuwa muwaththaq. Hadisnya tidak turun dari derajat hasan. Itu
menurut penjelasan Al-Imam Muzzahabi. Yang ketiga, tentang sosok Amr bin Malik An-Nukri. Mengenai beliau, kami memiliki argumen pembanding, yakni beliau dianggap terpercaya oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat juz 7 halaman 228. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa beliau adalah orang yang majhul yang dimasukkan dalam kitab As-Siqat. Maka orang yang meriwayatkan dari beliau adalah sekumpulan orang yang terpercaya. Dan ketika Ibn Hibban membuat biografinya dalam kitab As-Siqat, beliau berkata, apa yang ditentukan oleh Imam Amr bin Malik An-Nukri yang merupakan penduduk Basrah, beliau meriwayatkan dari Abil Jauza. Orang-orang yang mengambil riwayat dari beliau adalah Imam Hamad bin Zaid dan Imam Ja'far bin Sulaiman serta Imam Yahya bin Amr putra beliau sendiri. Sedangkan argumentasi dalam bentuk isyarat dari Imam Ahmad dan komentar Imam Al-Bukhari yang tidak spesifik kami pandang tidak bisa digunakan sebagai argumentasi utama. Lalu mengenai tuduhan bahwa riwayat ini bertentangan secara historis dengan menggunakan argumen dari kitab Syekh Ibnu Taimiyah bahwa kamar Nabi atapnya sebagian sudah terbuka berdasarkan hadis riwayat Ibunda Aisyah. Nabi SAW dahulu mengerjakan sholat asar, sementara matahari berada di dalam kamar beliau. Dan bayangan belum nampak naik di dinding. Mohon maaf, karena ini argumentasi bersifat logika, kita perlu melihat bahwa atap rumah Nabi yang memang terbuat dari pelepah kurma memungkinkan untuk masuknya sinar matahari melalui celah-celah atap Nabi tersebut. Tanpa kita harus menyimpulkan bahwa atapnya terbuka. Justru mengatakan sebagian atap rumah Nabi terbuka ini berpotensi bertentangan dengan fakta historis. Dan permintaan Sayyidah Aisyah itu sangat spesifik, yakni dilubangi di atas makam Nabi. Artinya apa? Di atas makam Nabi ada atapnya. Dari mana Anda bisa memastikan dalam versi Anda bagian mana yang terbuka atapnya? Kemudian mengenai tuduhan bahwa Sayyidah Aisyah tidak bermaksud istighosah ataupun bertabaruk. Lagi-lagi di bagian ini Anda Ustadz tidak menggunakan referensi yang bisa kami cek. Maka izinkan kami menyantumkan syarah dari hadis ini yang termaktub dalam kitab Fathul Mannan juz 1 halaman 558. Di sana dikatakan bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang dijadikannya makam Nabi sebagai tempat turunnya malaikat yang telah banyak diketahui, juga sebagai turunnya rahmat atas semua makhluk, berharap ampunan dan mengambil berkah dengan tempatnya, serta menjadikan masjid beliau sebagai tempat sholat. Bahkan di halaman 563 pensyarah mengatakan ini adalah bagian dari meminta syafaat dengan Nabi dan tawasul dengan beliau setelah beliau wafat. Bahkan Syekh Mulla Ali Qori berkata dalam kitab Mirqatul Mafatih bahwasanya perintah Ibunda Aisyah untuk membuka sedikit atap di atas makam Nabi itu adalah mubalaghah atau penekanan untuk meminta syafaat dengan Nabi Muhammad SAW. Maaf Ustadz, saya mungkin belum sealim antum, jadi saya hanya bisa menukil dari penjelasan kitab-kitab para ulama yang semuanya Anda bisa cek karena saya cantumkan setiap sampul dan juga page yang kami bacakan. Yang ketiga, tentang Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Dalam hal ini, saya memang hanya mengambil dari kitab Al-Mughni, karya Al-Imam Ibnu Qudamah, jilid 3, halaman 490. Kami melihat argumentasi yang baik dari Anda, baik dari sisi isnad dan matan, dan saya tidak malu untuk mengatakan argumentasi Anda sangat layak dipertimbangkan. Tentu, Al-Fakir sekali lagi hanya mengutip dari Al-Imam Ibnu Qudamah. Karena
mengetahui betapa telitinya dan kritisnya beliau akan suatu riwayat. Pun demikian, mari kita hormati Al-Imam Ibnu Qudamah karena tentu beliau memiliki ijtihad sebelum akhirnya memutuskan untuk menyantumkan riwayat ini dalam kitab beliau. Dan begitupun tentang kritik Al-Imam Mudzahabi terhadap syairnya Sayyidah Fatimah. Tentu kita amat sangat menghormati kritikan tersebut. Dalam hal ini, kami memberikan apresiasi atas kritik antum. Jazakumullah khair, Ustaz. Kemudian, yang keempat, tentang riwayat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Benarkah sanadnya bermasalah? Maaf, Ustaz. Yang kami temukan justru sanadnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, juz 4 halaman 515. Selain Al-Imamul Hakim, Al-Imam Mudzahabi dalam kitab At-Talkhis lil Hafiz Az-Zahabi juga menyatakan hadis ini sahih. Memang kami yang awam ini mencukupkan pada penilaian para ahli hadis seperti Al-Imam Hakim dan Al-Imam Mudzahabi yang menyantumkan sahih pada riwayat Abu Ayyub Al-Ansari ini. Pastinya para muhadis lebih dahulu memeriksa detail setiap sanad dan matan sebelum menyatakan sahih. Dan dengan demikian kami memilih ikut penilaian sahih dari para muhadis dibandingkan dengan pendapat antum yang sekali lagi antum tidak menyantumkan referensi penilaian tersebut. Argumentasi yang dilakukan Abu Ayyub bukan tabarruk. Kita sepakat dulu bahwa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari adalah mencium makam Nabi. Dan itulah titik argumentasi kebolehannya. Walaupun para ulama ada juga yang berbeda pendapat tentang apakah tepat beradab kepada Nabi dengan menyentuh-nyentuh dan mencium makam Nabi dan solihin. Kalau argumentasi antum karena beliau menempelkan kepala beliau lagi sedih, ya nanti repot. Kalau lagi bahagia, cium makam Nabi juga nggak bisa antum salahkan nantinya. Dan menyimpulkan bahwa itu bukan tabarruk karena hanya tengah bersedih juga tidak bisa diterima. Sedangkan para ulama menyatakan bahwa tabarruk di makam Nabi atau solihin tidak hanya dengan menyentuh, namun bisa dengan berdiri di sisi makam sebagaimana antum jelaskan sendiri. Tetapi berdiri di sampingnya makam, di posisi lain, dan mengucap salam. Ini caranya Abdullah bin Umar di dalam bertabarruk. Sebetulnya, akhina fillah, Al-Ustadz Ahmad Ubaidillah Nasidin sudah menghubungi Al-Fakir dan menyampaikan pesan ukhuwah yang sangat baik dan tidak berniat untuk berbantah-bantahan sampai berlarut-larut. Saya sangat senang dan turut bangga sebagai sesama muslim dengan metode dakwah Ustadz Ahmad Ubaidillah. Beliau sosok yang sangat kreatif dan penuh adab. Sehingga saya memohon kepada semua pihak yang menyaksikan video saya ini untuk tidak menghina atau mencaci sosok yang kita cintai ini. Kritik beliau sangat baik. Dan pertanyaan dari video ini bukan berarti ditujukan kepada beliau saja. Namun kami tujukan secara umum kepada para pemirsa di video ini. Peran dan niat baik Al-Ustadz Ahmad Ubaidillah bertujuan untuk membuka pintu-pintu ilmu dan akhirnya umatlah yang diuntungkan dengan diskursus yang sehat dan saling menghargai dari sosok yang cerdas seperti beliau ini. Sehingga beliau menjadi teman berpikir yang menyenangkan, beradab, dan sangat saya hormati. Jadi, kesimpulan bahwa tidak ada riwayat sahabat yang bertabarruk itu tertolak dengan adanya komentar dan penjelasan para muhaddisin yang mensahihkan riwayat-riwayat yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian kesimpulan tidak ada contoh dari salaf juga terbantahkan dengan adanya riwayat para salaf itu sendiri. Tidak bisa hanya karena kita mengkritik riwayat tentang sahabat lalu kita menyimpulkan bahwa tidak ada contoh.
Lalu bagaimana dengan begitu banyaknya riwayat salaf yang bertabaruk? Apa iya kita pura-pura buta dan tuli pada pemahaman para salaf? Atau memang ikhwan salafi ini lebih mengerti Al-Quran dan hadis melebihi pemahaman para salaf dan ulama-ulama yang telah kita bahas tadi? Bagian keempat, berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Jika kita berdalil dengan dalil umum mengenai tabaruk di makam sholihin, sebagaimana riwayat Nabi berziarah ke makam Baqi dan syuhada Uhud, sebagaimana para syuhada itu memiliki keutamaan, sebagaimana Nabi pernah menyatakan bahwa keberkahan ada di selain Nabi. Pada riwayat zikrus tihbabit tabarruk lil mar'i bi isyrati masyayikhi ahli dini wal aqli, yaitu bab menjelaskan tentang anjuran mencari keberkahan dengan bergaul bersama orang-orang sepuh dari para kalangan ahli agama dan orang-orang yang berakal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya al barokatu ma'a akabirikum, bahwasanya keberkahan itu bersama orang-orang tua atau orang-orang sepuh di antara kalian. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Sahih Ibnu Hibban di juz 1 halaman 530. Ketika kami menyampaikan riwayat-riwayat dari kalangan sahabat, salaf, dan ulama-ulama khalaf yang membenarkan perilaku tabaruk di makam sholihin, seharusnya disikapi dengan menampilkan pendapat-pendapat dari ulama, salaf, ataupun khalaf yang menolak perilaku tabaruk di makam sholihin. Ini baru apple to apple. Dan kami sejak awal tahu bahwa memang ada ulama-ulama yang secara tertulis memang tidak sepakat dengan tabaruk di makam sholihin, atau hanya menolak keras perilaku mengusap-usap atau menyentuh makam karena tidak beradab, seperti Al-Imamul Ghazali, Al-Imam Syatibi, Al-Imam Ibnu Taimiyah, dan kami sudah siap untuk menjawabnya, sehingga kita bisa menguji seberapa sama pendapat Anda dengan mereka dalam hal ini. Ini sebagaimana penjelasan Al-Imam Mudzahabi dalam kitab Mu'jamus Suyukh berikut ini. Beliau mengatakan bahwa Sayyidina Ibnu Umar membenci hal tersebut karena ia memandangnya sebagai sikap yang kurang beradab. Namun Al-Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang menyentuh dan mencium makam Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak melihat adanya masalah dalam hal ini, yakni mencium makam Nabi. Riwayat ini disampaikan dari beliau oleh putranya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Jika ada yang berkata, mengapa para sahabat tidak melakukan hal tersebut, yakni mencium makam Nabi, maka dijawab, karena mereka menyaksikan Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, merasakan kebersamaan dengan beliau, mencium tangan beliau, bahkan hampir saling berebut air wudhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga membagi-bagikan rambut beliau yang suci pada Haji Akbar. Setiap kali beliau meludah, hampir tidak pernah ludah itu jatuh kecuali di tangan salah seorang di antara mereka. Lalu orang itu mengusapkannya ke wajahnya. Adapun kami, kata Al-Imam Mudzahabi, ketika tidak mendapatkan bagian yang besar seperti yang mereka peroleh, maka kami mendatangi makam beliau dengan penuh keterikatan, pengagungan, penghormatan, menyentuh dan mencium makamnya. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan Sabit Al-Bunani? Ia biasa mencium tangan Sayyidina Anas bin Malik, meletakkannya di wajah dan berkata, ini adalah tangan yang menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan-perbuatan semacam ini tidaklah mendorong seorang muslim kecuali karena adanya luapan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab ia memang diperintahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, melebihi anak-anak mereka, dan melebihi seluruh manusia hingga harta, bahkan melebihi surga dan bidadarinya. Bahkan sebagian orang beriman mencintai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar lebih daripada mencintai diri mereka sendiri. Statement ini dinukil dari Mu'jamus Suyukh karya Al-Imam Mudzahabi.
Artinya, yang perlu digarisbawahi, ketidaksukaan Sayyidina Abdullah bin Umar kepada orang yang mencium makam Nabi itu karena menganggap perbuatan tersebut merupakan sikap yang kurang menjaga adab, bukan masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Sebetulnya ketika Ikhwan Salafi membuka data-data itu, maka kami insya Allah akan merespon dan menjawab mengenai ulama-ulama yang tidak memperbolehkan hal tersebut. Lalu kita bandingkan dengan banyaknya ulama salaf dan khalaf yang memperbolehkan. Bisa saja pada akhirnya kita saling menghargai dan memahami bahwa memang ada khilafiyah dan perbedaan pendapat tentang mengusap-usap atau menyentuh kubur Nabi ataupun para solehin. Tetapi sayangnya arah itu lebih dihindari dan memilih langsung ke Al-Quran dan hadis dengan pemahaman pribadi. Seakan ulama salaf dan khalaf tidak ada yang paham dalil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk menapaki jalan-jalan orang yang soleh dan memahami agama sesuai dengan pemahaman para mereka-mereka yang mulia.